warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa RCTV Langkapadane. Senang sekali saya Novia Aprilia bisa kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Wakil Rakyat dari Kabupaten Cirebon. Ada Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon, Pak Hasan Basori. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Novi. Gimana puasa lancar? Lancar Alhamdulillah. Aktivitas Semangat. lancar juga? Alhamdulillah kita sedang merapat LKPJ Bupati Cirebon. Oke, puasa lancar, aktivitas lancar, semuanya tidak berpengaruh ya Pak ya? Iya, Sebagai Allah. Wakil Rakyat ya? Pastinya harus begitu, tetap semangat. Oke, walaupun ini punten ya Pak ya, ini di sisa akhir masa jabatan anggota Dewan juga? Anggota Dewan dan Pak Bupati juga. Oh betul sekali, tidak pengaruh nih Pak dengan hasil pemilu ini Pak? Ya, di pekerjaan sebagai Wakil Rakyat nih? Ya sejatinya kita masih punya tanggung jawab sampai bulan September ya. September 2024 dan saya pikir kalau yang terpilih tidak terpilih ya ini menjadi tanggung jawab. Masih tanggung jawab kita untuk terus menjalankan sampai amanah yang periode ini sampai September 2024. Sampai September terus, karena masih banyak ya Pak pekerjaan rumahnya nih Pak? Ya, saya pikir kita punya jadwal rutin ya. Dari setiap bulan itu selalu punya jadwal baik sifatnya rapat, pengawasan, lalu apa namanya juga studi komparasi dan juga koordinasi-koordinasi ya. Karena memang momentum di minggu ini kebetulan kita sedang membahas LKPJ Bupati, LKPJ yang spesial menurut saya. LKPJ 2023 pun sebenarnya masa terakhirnya jabatan beliau. Jadi ini tentunya harus benar-benar kita jeli melihatnya supaya Cirebon lebih baik juga. Oke, karena Mei ya Pak ya, AMJ Bupati dan Wakil Bupati Kalau Cirebon tidak ya, salah Mei akhir atau pertengahan begitu kalau Pak Bupati. Oke, Bapak Punten, melihat selama masa pemimpinan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati saat ini, punya kesan apa Pak? Iya, kalau saya bisa katakan bahwa sebenarnya kalau dilihat dari data beberapa indikator-indikator pembangunan, kita melihat memang ada beberapa progres, data kenaikan, progres dan lain-lain. Walaupun ini faktornya dipengaruhi oleh juga COVID-19. Tapi kalau dilihat dari outcome yang saya lihat juga, saya melihat masih relatif stagnan ya. Misal karena begini, kita mungkin secara indikator pembangunan seperti misalkan terserapnya anggaran, lalu ada pertumbuhan-pertumbuhan lain, lalu juga ada kenaikan misalkan atau penurunan sektor kemiskinan ataupun pengangguran, faktor dari sebelumnya misalkan. Tetapi dalam konteks kenyataannya atau outcome yang muncul itu belum terukur dengan maksimal. Masih saya biasa saja Pak? Ya masih normal. Berarti progresnya saja. Ada juga ya? Ada di beberapa segmen. Seperti apa Pak? Contohnya yang saya tahu perekonomian meningkat, pengangguran juga menurun. Saya pikir contoh misalkan investasi ya, investasi di Kabupaten Cirebon per akhir tahun ini, per akhir tahun kemarin kenaikannya dari 2 miliar ke 2 triliun ke 3 triliun. Artinya kan ada proses itu. Ya. Tapi kan itu bicaranya dampak terhadap adanya investasi terhadap pengangguran juga cukup panjang karena kan bicaranya mereka perlu progres gitu ya. Tapi di sisi lain misalkan bicara tentang sampah masih proses persiapan, masih belum tuntas ya permasalahan sampah ya Pak? Angkut buang, angkut ke buang, walaupun sudah ada TPA Kubang Deleg yang konteksnya misalkan bicara TPA sanitary landfill, mulai berproses. Saya pikir startingnya karena faktor COVID cukup terlambat begitu. Masih berpengaruh sampai tahun 2024 ini ya Pak? Ya pastinya. Artinya kan setiap contoh bicara sampah saja problematikanya juga cukup banyak dari infrastruktur pengangkut dan lain-lain itu juga harus banyak hal. Artinya tidak murah. Tidak murah. Artinya kalau dilihat dari kalau katakannya pondasi pembangunan yang disusun sudah mulai jalan, tetapi dampak secara global masih belum kerasa. Gitu. Masih belum terasa ya Pak ya. Jadi ini kan ujungnya juga masyarakat belum bisa merasakan sepenuhnya ya Pak. Ya. Saya pikir ada segmen yang bisa, ada segmen yang enggak. Misalkan jalan, hari ini jalan masih jauh dari harapan kita. Gitu. Kita punya 1.230 km jalan kabupaten yang harus kita selesaikan. Mungkin sudah ada yang bagus, ada kategori sedang, ada kategori berat.
dan PR-nya masih banyak banget gitu ya. PR-nya masih banyak PR-nya banget, masih walaupun banyak nih banget. tinggal sampai Mei ini ya, bisa Iya. masa jabatan Bupati kita nih ya Pak. Iya. Akan diteruskan nanti selanjutnya. Ya pastinya Iya, harus itu roda. kan menjadi Maksudnya berat juga nih ya Pak dalam ya. tanda kutip diteruskan pembangunan ya. Iya, pembangunannya Kalau itu bupatinya ya. kita nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Oke, tapi masyarakat kan menantikan Pak siapa, apalagi di hari jadi Kabupaten Cirebon ke-548 nih, Pak. Sudah bertambah usia, bukan usia yang muda. Ya, Sudah satu- banyak sekali ya Pak ya. 542. 5 abad ya. Ya. Mau masuk ke 6 abad ya. Nah, itu dia. Pasti punya harapan juga. Ya, kalau saya di legislatif, pendapat pribadi sebenarnya banyak hal yang PR kita ya. Apalagi dari tema Cirebon Sun Kelangon. Kelangon itu ya. Aku rindu berat. Iya. Kalau saya bisa mengartikan, saya sebagai orang Cirebon memang ngelihat Cirebon tuh rindu sekali. Rindu Artinya, akan apa Pak? ya, saya melihat kalau saya pernah merantau ya, saya pernah merantau lama di Sumatera, pernah di luar negeri begitu. Ketika lihat Cirebon dengan lagunya, kangennya luar biasa, dengan makanannya luar biasa. Tapi memang kalau judul hari lahir Cirebon hari ini ya konteksnya pada bagaimana Cirebon ini ngangenin setiap orang, bukan pada ranah saya sebagai personal orang Cirebon, dalam arti berbenah diri. Berbenah diri untuk menjadi baik, lebih baik dan sebut saja kota yang layak untuk kita banggakan gitu. Layak untuk kita banggakan. Ya. Dan itu sudah layak belum Pak saat ini Pak? ya, kalau dilihat dari kondisi infrastruktur menurut saya masih jauh ya. Masih jauh. Masih jauh dari kata yang sebenarnya banyak hal yang kita harus kerjakan. Saya menganggap dua hal penting kalau secara pribadi. Pertama, kita bicaranya pada aspek good corporate governance. Kita punya kalau bicara pegawai negeri atau sebut saja ASN pemerintahan kita itu kurang lebih hampir 13.400, 10.047 sekian itu ASN, 3.400 sekian itu P3K. Iya. Artinya apa? Aspek internal kita dalam konteks good corporate governance ini harus kita dorong lebih baik. Apa unsur-unsurnya? Saya banyak hal. Pertama tentu kita bicara accountability gitu ya. Accountability itu ceritanya tentang ketika ada kegiatan, ada serapan dana, lalu terukur outcome-nya ya, apa yang dampaknya. Misalkan kita melatih kelompok ekonomi masyarakat, tapi berkesinambungankah kelompok ekonomi itu kita dorong agar dia bisa mandiri? Gitu. Ini yang menurut saya setiap kegiatan pembangunan harus terukur. Bukan sekedar terserap dananya, tapi terukur dampaknya. Paham. Kita ingin berkesinambungan. Kayaknya di lapangan begitu ya Pak ya? Seharusnya begitu. Tapi kami dalam beberapa kali laporan LKPJ ingin melihat bahwa masih pada batas pekerjaan terserap, lalu kegiatan juga selesai. Asal ada aja begitu ya Pak? Ya bisa begitu, bisa juga sebenarnya ada daya ukur, tapi kesinambungannya belum kelihatan. Tidak Berkelanjutannya ya? belum pada ranah ada pengawasan, controlling atau sebut saja kesinambungan yang dilakukan oleh teman-teman OPD terhadap apa yang menjadi objek layanannya, objek pembangunannya begitu. Bisa dikatakan sia-sia dong Pak kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan ya Pak? Ya sebenarnya kita bicara pemerintah harus terintegrasi dari proses perencanaan, pembangunan sampai pada daya ukur dampak dari apa yang sudah dibangun gitu. Artinya accountability itu menjadi hal yang penting. Yang kedua transparansi. Transparansi itu menjadi salah satu indikator. Ya memang alhamdulillah kalau kita sih selalu WTP ya dalam indikasi keuangan secara umum. Kalau konteks itu saya pikir sudah cukup bagus, kita terus bertahan di WTP. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah saya pribadi atau kami di Komisi 2 dalam konteks keuangan agar setiap triwulan pertama, kedua, ketiga progres pembangunan itu bisa berjalan. Artinya jangan serta-merta pembangunan digesanya di triwulan ketiga. Padahal misalkan ini dana sudah ada nih. Kenapa di bulan Februari Maret ini nggak dilakukan itu dia 1 terjadi titik, apa 2 ya? titik misalkan perbaikan jalan yang rusak menghadapi Lebaran ini, padahal sudah ada. Artinya kan
etos kerja, manajemen kerja ini yang harus sebenarnya menjadi perhatian pemerintah Oke, daerah. banyak yang beranggapan karena anggarannya belum cair, belum turun, misalnya gitu ya Pak. Tapi ternyata tidak Pak ya, sudah ya. Sebenarnya memang nggak semua, tapi kan minimal sebut saja di angka 15%. Karena triwulan pertama itu Ya. manajemen keuangan di teman-teman memang mendorong 15% itu terserap. Baru triwulan kedua 35% tambahan. Berarti kan 50% sudah harusnya di setengah tahun sudah jalan. Ya. Let's say dinas yang memiliki kerjaan relatif banyak Harusnya bisa dilakukan dengan dilakukan anggaran itu. yang ada ya Pak ya, Misalkan, bisa contohnya bertahapan jalan itu. misalkan jalan menuju pasar, jalan menuju titik-titik rawan yang menjadi strategis, dilakukan saja. Masih banyak ternyata Pak ya, PR-PR ini Banyak ya, sekali. yang dinantikan juga oleh warga Kabupaten Cirebon ya. Iya. Kapan kira-kira semua selesai? Waduh, butuh Iya. waktu lebih banyak lagi ya Pak, panjang ya Pak Hasan ya. Betul sekali. Oke, kita akan lanjutkan pemirsa obrolan kita bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon. Bisa jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Oke, pemirsa juga pasti punya harapan ya sebagai warga Kabupaten Cirebon nih di hari jadinya ke-542 ya. Ini dengan temanya adalah Cirebon Sun Kelangon. Cirebon aku rindu berat. Jadi maknanya menurut Pak Hasan ini bersama-sama ya Pak ya, membangun sinergitas dari berbagai sektor ya Pak untuk bisa memperbaikinya. Betul. Tadi saya melanjutkan masalah apa namanya good corporate governance. Satu lagi yang menjadi penting adalah independensi atau kemandirian. Saya selalu mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon memang dari segi kapasitas fiskal kita cukup tinggi dibanding beberapa daerah dalam ranah APBD. APBD kita mencapai 4 triliun, 4 triliun ya. Artinya termasuk yang kapasitas fiskal secara APBD-nya relatif lebih baik, lebih tinggi gitu. Tapi kalau dibedah lagi 4 triliun itu sebenarnya kemandirian daerah kita, PAD kita relatif kecil. Kecil. Kita punya pendapatan asli daerah itu 780 gitu miliar ya. Artinya kan indikasi sekitar 20 sekian persen lah ya, 24% atau 23%. Artinya kalau dilihat dari teori pemerintahan daerah, kita masih dalam skenario instruktif. Artinya apa? Mengandalkan APBN, mengandalkan transfer Bantuan pusat, gitu ya Pak ya? transfer pusat ya. Jangankan bicara kalau pusat tidak memberi alokasi itu, jangankan bicara infrastruktur, menggaji pegawai saja tidak cukup iya gitu betul. ya. Ini menjadi penting. Maka saya pikir ini keseriusan pemerintah daerah. Kalau kita mau lebih baik, saya pikir pertama bicaranya adalah bagaimana kita punya PAD yang relatif harus lebih baik gitu ya, dengan jumlah penduduk yang besar. Lalu bicaranya ke sana ke infrastruktur, yang pembangunannya kita katakan misalkan tematik mana dulu yang menjadi prioritas gitu, sampah dulu kah, jalan dulu kah, bicara lagi nanti pengembangan ekonomi kan dan sebagainya, itu harus tertata dalam setiap tahun tema pembangunannya. Yang ketiga ya good corporate governance tadi jadi penting. Oke, walaupun setiap tahunnya PAD kita ada penambahan ya Pak? Iya, dari analisis saya, kurang gitu ya, Pak? di analisis saya memang kenaikan PAD itu naik, walaupun relatif tidak ada yang drastis gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita kalau dilihat dari itu sebenarnya kita memiliki potensial PAD yang tinggi. Artinya ada potensial loss sebenarnya kalau kita tidak ada effort untuk menaikkan. Karena memang berdasarkan undang-undang HKPD dan atau sebut saja kita kemarin membuat Perda tentang PDRD, Perda nomor 1 2024, yang intinya bahwa ke 2024 2025 nanti kita akan ada kenaikan PAD dari sektor pajak bahan kendaraan bermotor. PKB, pajak kendaraan bermotor. Karena yang sebelumnya ditransfer ke kita misalnya setor bayar pajak motor nih, larinya ke provinsi, baru provinsi membagi. Nah sekarang langsung ke kita real time dan nanti juga porsinya kita lebih gede. Dan itu juga potensi yang besar. Termasuk yang belum kita optimalkan adalah di sektor PBB dan restoran. PBB dan restoran. Restoran
kan memang restoran pastinya memungut 10% tuh Mbak Nopi. Mbak Nopi makan di satu Iya, restoran, ada pajak ya ada Pak pajak ya? 10%. Itu kan nasional. Iya. Ya, artinya bukan peraturan daerah, peraturan nasional. Nah, kita belum menerapkan secara sudah menerapkan, tapi menurut saya masih banyak potensial yang belum tergarap. Artinya potensi itu masih jauh, masih besar gitu yang belum kita tergarap. Kita baru beberapa restoran besar yang kita rekrut. Padahal kan banyak bermunculan tuh Pak, Ya, kalau tempat-tempat kita makan. cerita, kita nggak usah muluk-muluk, kita bicara 500 restoran Oh saja. iya, iya. Nah, misalkan di Cirebon yang memang restoran yang bagus-bagus, kafe dan lain-lain berdiri banyak ini, Iya. kita di Terapkan ya, Pak. 250 restoran yang rutin, transparansi, memberikan apa pemungutan pajak dan store pajak dari pelanggan Iya. gitu ya, dari yang customer. Dan kita kan bukan ngambil uang restorannya, uang customer, uang masyarakat yang memang makan di situ. Kita potensi besar banget. Apalagi Cirebon strategis, kalau bisa kita Lokasi kita ya, Pak. kawasan, sebut saja kawasan wisata antara Ciawi Majak Kuning, Cirebon ini menjadi pusat kulinernya, Nah, itu dia. wisata kita. Yang sangat potensial sekali Potensi ya, Pak. sekali. Dan artinya ini berhubungan dengan bagaimana ke depan kita dorong pemerintah daerah dengan effortnya, dengan sumber daya yang dimilikinya, sebisa mungkin bekerja menaikkan PAD untuk kesejahteraan masyarakat. Keseriusannya belum maksimal kah atau bagaimana sih Pak kendalanya ini? Ya banyak aspek. Kalau effort teman-teman ASN di dinas saya pikir sudah banyak, sudah cukup bagus. Tetapi kan ini bicaranya kalau saya lihat di laporan LKPJ klasik problem itu ada. Apa itu Pak? Pertama kurangnya pembiayaan. Kurangnya Yang kedua kurangnya SDM. Menurut saya itu klasik ya. Artinya ya oke, sebut saja pembiayaan karena memang kita ya tadi PAD kita terbatas. Itu kan jadi hilang ya Pak pendapatan kita? Ya bukan dikatakan hilang, potensinya tidak terambil. Tidak terambil ya. Sehingga bukan berarti uang kita terpakai atau hilang, tapi potensi tidak terambil. Prinsip kita gimana ke depan, ada potensi dalam konteks penaikan PAD. Satu, lakukan inventarisir potensi-potensi yang memungkinkan bisa kita tarik dari pajak restoran, PBB, termasuk reklame dan sebagainya, termasuk misalkan yang kedua digitalisasi proses pemungutan dan lain-lain, ada manajemen pemungutan dan sebut saja apa namanya pemberian penghargaan dan sebagainya. Ini yang menjadi menarik. Banyak hal ya Pak ya itu. Ya, artinya dari seluruh elemen ini harus bisa bersinergi, terutama leading sektornya yaitu Bapenda dalam hal ini. Oh oke, biar nanti kita lebih optimal lagi untuk membangun wilayah Kabupaten Cirebon ini ya Pak Hasan betul ya. sekali. Oke, dari tadi disampaikan Bapak apa sih yang harus diutamakan dari masalah sampah, kemudian jalan, banjir juga kita masih langganan tuh Pak. Ya, tadi saya bicara good corporate governance ya, dari aspek transparansi, accountability, kemandirian. Nah, saya yang kedua ingin saya katakan yang menjadi penting hari ini adalah penataan kota dan infrastruktur. Saya ketika keliling ke beberapa daerah gitu ya, di Cirebon dalam hal ini, ke beberapa kecamatan, ini harus saatnya pemikirannya adalah bagaimana menata kota. Menata kota. Menata kota ini pertama bukan aspek, bukan saja infrastruktur, desain tata kota yang jelas. Desain tata kota ini kan berawal dari tata ruang. Lalu tata ruang turun kepada rencana detail tata ruang. Iya. Nah, problemnya tata ruang kita hari ini belum secara yang final belum selesai. Perda RT RW itu? Perda RT RW memang lagi dibahas, tapi memang kita juga agak khawatir kalau perda tata ruang ini relatif tidak pembahasan paralel. Sebut saja misalkan kawasan pertanian. Kawasan pertanian. Kawasan pertanian ini punya yang namanya pertanian itu punya namanya LSD, lahan sawah dilindungi, atau LP2B, lahan pertanian berkelanjutan. Nah, kita berharap bahwa 40.000 hektar LP2B ini dikunci memang berdasarkan kajian serius. Artinya maksudnya lahan pertanian dikunci itu nggak boleh dirubah. Dialih fungsi ke permukiman, industri dan lain. Tapi takutnya, faktanya bahwa lahan itu yang di LP2B ada lahan yang ternyata secara indikator pertanian tidak layak, khawatir itu. Oh iya. Makanya
saya berharap memang dalam pembahasan ini kita ingin paralel. Dinas Pertanian kira-kira mengkaji itu, memberikan masukan itu, dinas-dinas lain juga begitu. Masih digodok ya Pak ya berarti ya? Iya. Kedua, contoh lagi kenapa harus tata kota, Mbak? Oke, apalagi tuh Pak? Saya mampir ke sebut saja wisata batik Trusmi. Oke, wisata batik terus. Oke, kita menarik, wisatanya menarik. Saya senang batiknya. Bahwa di situ berapa perputaran uang. Tapi bagi kita orang pasti hanya datang ke situ, tidak ada mampir lain. Tidak, Cirebon tuh hanya transit. Oh iya. Tidak nyaman untuk menduduk dan sebagainya. Berlama-lama gitu ya Pak? Satu, panas, dua, semerawut, tiga. Nah, makanya menjadi penting adalah ke depan barangkali DLH fokus pada penghijauan. Bahwa di beberapa koridor jalan perlu ada pohon-pohon yang menarik. Biar lebih nyaman dari Dan segi yang kedua, estetika juga ya Pak ya? estetika. Yang kedua, penataan rencana tata bangun dan lingkungannya. Gitu. Itu akan jadi menarik, itu akan menjadi booster, menjadi Magnet punya ya, Pak? dampak magnet. Kita sudah punya sebut saja attraction bagus, dari sisi batik ada, dari sisi budaya ada, tapi kita belum didukung oleh aksesibilitas yang yang baik menurut Memang saya. semeraut ya Pak kalau lewat situ ya Pak? Ya, di mana yang kelihatan menarik tuh? Ya betul-betul. Yang padat di situ ya Iya. Pak. Di mana yang kelihatan menarik kalau melihat? Batiknya sudah menarik ya Pak ya untuk kita datang untuk Attraction-nya berbelanja. oke, attraction-nya oke. Tapi dari konteks aksesibilitasnya. Iya betul. Contoh misalkan, ya kalau di Sumber memang pusat pemerintahan, taman sudah muncul. Iya, oke. Tapi di kecamatan kami belum melihat, taruhlah ada lah ruang terbukanya. Tapi seberapa menarik untuk bisa gitu. Ya, ini jadi PR berat. Ini PR berat, PR penting. Apa tidak ada lahan lagi tuh Pak karena di situ sudah Sebenarnya padat gitu? ada lahan. Maksud saya penataannya, manajemen penataan kotanya. Artinya kalau sudah bicara manajemen penataan kota, bicaranya jalan, bicaranya sampah, Iya, betul. bicaranya banjir. Ini yang akan harus dilakukan. Nah, makanya ini PR penting bagi pemerintah, Pak Bupati ke depan bahwa penataan kota di ranah ini menjadi penting untuk sebenarnya bicaranya ya endingnya nanti adalah kabupaten apa namanya kabupaten hijau atau smart city dan lainnya. Terwujud situ ya Pak? Terwujud. Berarti dari tata ruang gitu ya Pak? Ya, smart city itu kan sebenarnya adalah salah satu tatanan terakhir. Kalau sudah kabupaten yang ramah lingkungannya juga ada gitu ya. Baru bicara smart city. Karena bicara smart city bukan hanya pada konteks IT. Digitalisasi gitu ya? Bukan hanya itu, tapi juga dia sebut saja sustainable. Dia juga hijau, dia juga nyaman, dia juga ramah anak. Gitu ya. Sudah nyaman belum sih Pak? Ya Mbak Novi merasakan sendiri nyaman. Ada wilayah yang nyaman tapi ada juga tadi kalau misalkan titik-titik yang wah kayaknya nggak enak dipandang gitu ya Pak ya karena semeraut dari parkirannya dan beberapa hal lainnya yang itu Pak. Ya itu bagian dari manajemen tata kota ya. Yang menurut saya itu harus terintegrasi, harus terencana terstruktur dari tata ruangnya, rencana tata bangunannya, penataan sebut saja infrastrukturnya, beserta aksesibilitas dan koridor-koridornya, baru penataan penduduk. Karena dari situ nanti akan bisa membenahi beberapa permasalahan ya Pak ya, banjir, drainase juga kan ya Pak? Oh ya pasti itu. Oke. Ya memang banjir kita, kalau saya kategorikan kan banjir sifatnya rob ya di koridor posisi, lalu banjir yang sifatnya kiriman, terutama di wilayah timur. Kalau kita bicara itu, saya merasa juga ada momentum infrastruktur yang harus kita dorong. Karena misalkan bagaimana penataan normalisasi, penataan apa namanya sungai-sungai Ciberas, sungai-sungai yang memang selama ini memberikan luapan air dari Kuningan misalkan. Dan itu memang menurut saya adalah itu harus dikaji, harus dibangun, tidak cukup dengan APBD, harus APBN. Dan itu kewenangannya APBN juga. Artinya kalau boleh saya memberikan masukan, seharusnya nanti seluruh DPR RI ini kumpul, yang dapil kita komit dari pokirnya tahun pertama, tahun kedua membenahi sungai-sungai yang memang kewenangan APBN. Karena tidak hanya Kabupaten Cirebon saja Pak ya? Iya, tidak hanya Kabupaten Cirebon. Kuningan juga turut juga ya Pak ya? Nanti baru
dana daerahnya apa sharingnya gitu. Oh, oke, baiklah. Oke, kita akan lanjutkan lagi pemirsa berbincang bersama Pak Hasan Basri, tapi kita harus jeda, tetaplah bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Anda kembali bergabung bersama kami, pemirsa berbincang terkait dengan normalisasi sungai ya Pak. Ini kan pasti membutuhkan anggaran yang besar Pak. Satu sungainya pasti MM-an tuh ya Pak Hasan? Pasti, kalau bicara sungai, kita memang punya beberapa sungai nasional ya, sungai yang kategori manajemennya di bawah BBWS dan itu membutuhkan biaya yang besar. Iya. Apalagi kan kalau sungai kan punya konteks morfologi sungai ya, mereka dijaga agar tidak melebar, mereka alirannya jelas dan sebagainya. Itu saya pikir itu teori-teori teknis lah. Tapi yang menjadi penting adalah, saya pikir tidak cukup dengan APBD. Kalau kita mengandalkan APBD Kabupaten Cirebon, saya pikir butuh waktu yang panjang. Dan kewenangannya juga bukan pemerintah. Paling nanti kita punya dana sharing. Sebut saja dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk menjaga koridor sepadan sungai, untuk sebut saja tidak membuang sampah kepada sungai dan lain-lain, menjaga menanam pohon-pohon sebagai catchment area banjir gitu. Tapi kalau dari infrastruktur memang harus sharing APBD provinsi. Yang kemarin itu kan dahsyat sekali itu Pak. Ya, memang paling parah ya kalau tidak salah, sampah panjang ya. Dan saya pikir itu salah satunya harus duduk ya antara DPR RI, pemerintah kabupaten, tapi DPR RI dapil kita yang jumlahnya 8 apa 9 dan 9 ya, kumpul aja dengan Pak Bupati walaupun dia orang Ramayu, tapi kan dapilnya dapil kita juga, memastikan berapa alokasi yang bisa di-share, khususnya dititipkan di BBWS untuk wilayah kita di Kabupaten Cirebon, Indramayu gitu ya, sama Kota Cirebon, karena dampak juga Kota Cirebon kan, misalkan di perbatasan itu di Kalijaga, Mundu Kalijaga, dan ini harus diseriusi menurut saya. Karena kemarin juga kan dengan bencana yang besar itu Pak, itu kan juga merugikan ya Pak ya, nama wilayah Cirebon kan turut juga tercoreng ya Pak ya, kan wilayah timur itu kan gara-gara sebagai wilayah industri Pak Hasan. Pasti, karena gini, ya itu tadi ya kasusnya Long Ridge yang banjir yang itu. Ya itu menarik ya Mbak, kalau ini nggak diselesaikan menurut saya branding yang kalau tadi Mbak Nopi, branding image kawasan industri kita juga bisa dijauhi nih. Investor kita kan kabur nih Pak ya? Ya, kalau yang existing saya pikir untuk kabur masih mikir-mikir. Tapi kan kita kan tidak bicara hanya existing, kita ingin investor lain masuk. Iya, betul. Karena bicara investasi ini kan kita harus punya siap kawasan industri. Kawasan industri bukan hanya kita menyiapkan lahan. Betul. Kawasan industri itu kita harus menyiapkan segala sarana yang mendukung industri. Misalkan listriknya, akses jalannya, sumber air bersihnya, lalu pengelolaan air limbahnya. Nah kalau itu tidak disiapkan, rata-rata mereka mikir, karena bagi investor, hari ini saya invest, sebisa mungkin duit bergerak gitu ya. Duit bermanfaat dan bisa menghasilkan tahun besok gitu. Tidak serta-merta problem-problem yang ada. Jadi ini PR besar. Ketika Pemda harus menyiapkan kawasan industri di timur yang juga lagi dibahas tata ruangnya, kawasan-kawasannya, saya pikir yang menjadi penting adalah integrated industri area gitu ya. Segala bentuk infrastruktur yang dibutuhkan oleh pengusaha dalam investasinya itu harus disiapkan oleh Pemda. Minimal skema dan pola-polanya, infrastruktur dasarnya tersiapkan. Saat ini sudah termasuknya, sudah oke nggak tuh Pak skema yang ada, desainnya? Belum, masih jauh. Belum, masih Mungkin jauh. kalau konsep ada, tapi tapi dari segi yang lain masih jauh. Kita kan contoh koridor jalan-jalan yang disiapkan masih jalan kabupaten, jalan desa, jalan pun masih paling ada parah investor sekali yang sana, membangun ya, Pak. gitu. Ini PR yang berat, ini PR yang begitu besar. Karena ya tadi kalau saya melihat, saya masih ingin terus ikhtiar bahwa Cirebon ngangenin tidak seperti ini sebenarnya. Ya, saya mau Cirebon kayak gimana pun, kayak lahir di Cirebon ya senang di Cirebon. Cuma problemnya kan kita ingin lebih baik Cirebon. Betul, ini. pastinya Jadi, Pak ya. Gambarannya dengan tidak segala seperti ciri ini. khasnya, kuliner tadi Bapak ya, kebudayaan kita. Iya, kita tidak mau seperti ini. Kita pengen sesuatu lebih baik. PR-nya masih banyak. Makanya berawal dari satu, bagaimana menaikkan PAD, kita punya pembiayaan yang bagus, lalu kita good corporate yang baik, lalu kita bicaranya nanti pada perencanaan yang baik. Karena acap kali terjadi begini Mbak Nopi,
perencanaan tata ruang, pola ruang itu terkadang dalam perjalanannya suka berbeda Sudah di fakta di berbeda. lapangan. Dalam bahasa saya, spatial plan itu terkadang berbeda versus development plan. Misalkan ada saja yang tadinya bukan perumahan, tiba-tiba ada perumahan. Yang tadinya tidak industri, tiba-tiba ada industri. Oke. Ini yang harus kita jaga. Jangan, karena bagaimanapun menata kota berangkatnya dari spatial plan, dari Oke. perencanaan-perencanaan Sejauh ini ruang. banyak yang berubah itu ya Pak ya? Relatif, relatif Oke. banyak, relatif banyak. Artinya, kenapa terjadi perubahan? Memang dibolehkan setiap 5 tahun ketika kan RT/RW 25 sampai 30 tahun tuh. Tapi ketika 5 tahun dirasa perlu ada perubahan, perlu dievaluasi ya monggo asal ada izin dan konteksnya. Nah, harapan kami pembahasan tata ruang ini menjadi titik poin, titik balik bahwa Cirebon ke depan adalah Cirebon yang ngangeni. Cirebon yang benar-benar memang ngangenin ya. harapan kita. Yang Oke, ngangenin, bukan ingetnya dengan masalah-masalahnya ya Pak? bukan ingat dengan Jangan dong masalah-masalah. ya. Karena ada beberapa warga juga mungkin yang ini warga Kabupaten Cirebon karena masih kecewa. Kok kita belum bisa merasakan jalan yang mulus mantap gitu ya Pak ya. Iya. Masih langganan banjir yang masih dihantui kalau hujan deras gitu Pak Hasan. Ya, saya pikir semua teman-teman legislatif selalu meminta legislatif ya hari ini pengen jalan itu kita perbaiki. Bahkan beberapa aspirasi teman-teman dewan itu ke jalan. Begitu juga Pak Bupati, Pak Buwabub, teman-teman dinas itu pasti ikhtiarnya ke sana. Iya. Pasti ini semuanya dipikirkan. Tapi problemnya keterbatasan pembiayaan. Klise nggak sih Pak kalau soal anggaran yang terbatas Pak? Ya contoh Mbak, kalau kita bicara APBD kita komposisinya nih. Komposisi APBD kita itu 69 sampai 70% itu adalah biaya gaji personil, biaya gaji. Sisanya ke infrastruktur. Kebayang nggak? Untuk membiayai jalan yang 1.230 memperbaiki, cuman anggaran sebut saja 30, 50, 70 miliar. Nah, bertahap. Kondisi memang begitu ya. Nah Begitu, warga kan nggak mau tahu ya Pak ya, terus Makanya- nggak paham juga. Ya idealnya memang kalau bahasa Ibu Menteri Keuangan kan ya minimal 50-50, 50 buat gaji, 50 pembangunan. Iya betul 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 Atau ya, Pak. 60 gaji, 40 gaji, 60. Tapi kan memang kondisinya memang kita besar, wilayahnya besar. ASN ini pun dengan 13.400 ASN dan P3K kita masih banyak kebutuhan ASN kita. Saya ambil contoh dari segi guru. Dan yang lebih penting lagi, mohon izin harus saya kritik adalah Apa itu, Pak? kebutuhan dokter spesialis. Dokter spesialis. Ya. Artinya dokter spesialis itu bahasa saya adalah kelangkaan jabatan. Banyak yang mohon izin karena memang statusnya ASN, dokter spesialis kita tergoda dengan swasta Oh dan iya iya lain-lain. iya. Jadi terbatas juga Pak jumlahnya nih Pak ya. Satu mungkin ada tapi jumlahnya terbatas. Mungkin ada yang di status ASN tapi ya mohon izin terkadang tergoda dengan rayuan di luar atau lebih baik di luar akhirnya hijrah, pindah. Iya. Gitu. Nah, ke depan saya berharap pemerintah daerah memikirkan ya tadi kalau bicara good corporate governance ini benar-benar ada ASN yang mohon maaf jabatan kelangkaan jabatan yang kita prioritaskan atau kita pikirkan agar pelayanan publiknya lebih optimal, apalagi dibutuhkan seperti dokter spesialis. Iya. Hari ini memang kalau dilihat dari standarnya honor atau gajinya mereka kan standar ASN kan. Iya betul betul. Dan Wajar tergiur ya Pak. wajar kalau apalagi mereka kuliah S2 dan sebagainya tinggi-tinggi tinggi gitu ya. biayanya. Makanya ke depan saya pikir ada langkah-langkah strategis yang harus diambil, terutama misalkan memberi beasiswa kepada dokter-dokter spesialis atau tenaga nakes yang lain, atau kelangkaan jabatan yang dirasa perlu, Betul betul ya Pak ya. seperti penilai aset, seperti arsiparis, dokter spesialis. Ini kan kelangkaan-kelangkaan Betul jabatan. kita kayaknya minim sekali ya Pak ya. Ya relatif minim. Padahal perbandingan penduduk kita dengan jumlah dokter sangat jauh. Dokter spesialis kita ada berapa? Idealnya dalam sekian ribu penduduk harus ada satu dokter spesialis. Gitu kan. Dalam satu kamar tidur, dalam sekian ratus penduduk ada satu kamar tidur gitu ya, BOR ya. Iya. Artinya kita punya PR besar. Saya Mengakui merasa juga sebagai wakil rakyat ya Pak. tertantang. Kita punya banyak masalah yang harus kita selesaikan secara terukur, terstruktur.
tapi tuntas. Jadi Sekarang belum tuntas ya Pak? ya artinya kita terbagi pikiran kita, ya jalan bertahap sedikit-sedikit, juga faktor lain harus diselesaikan. Nah tentu kalau bahasa saya ke depan ada pembangunan itu diprioritaskan pada tematik infrastruktur, mana yang menjadi prioritas. Misalkan kita mau membangun apa namanya good governance di bidang ASN, maka fokus di mana? Apakah ke merit system mereka dilakukan, lalu tadi dokter spesialis diprioritaskan, kan tahun ini tuntas. Dibedah-bedah itu ya Dibedah. Pak? Oh, Lalu infrastruktur misalkan jalan dulu, dalam 2 tahun tuntas, gitu. ada target Ada harus ya target, Pak? ada target. Sejauh ini kayaknya yang penting jalan aja. Ya sebenarnya Setiap tahunnya terulang lagi Pak. target Pak Bupati misalkan siapapun bupatinya atau dalam bupati hari ini punya target dalam RPJM rencana beliau tercapai misalkan jalan selesai sekian. Tapi kan harapan kami tuntas ini tidak serta-merta jalan selesai secara biasa saja, tapi umur jalan ini harus Panjang ya. Oh tuntas, iya betul, gitu. betul sekali. Karena setiap tahunnya pasti ada perbaikan lagi, pemeliharaan Tematiknya ya. perbaikan. Ya, salah satu faktor kenapa jalan rusak karena badan air tidak ada. Oh itu dia, nanti kita akan bahas sesaja berikut, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Hasan ya, ada permintaan maafkah dari wakil rakyat karena masyarakat masih banyak yang merasa kecewa nih Pak. Kan Bapak juga kan sebagai wakil rakyat juga nih. Ini perwakilan dari mereka nih Pak. Ya kalau saya ini mengatasnamakan pribadi ya, tidak semua teman-teman dari wakil rakyat. Tentunya memang kita ikhtiar maksimal dalam 5 tahun. Ini bicaranya kan masa akhir jabatan ya. September kita kebetulan periode 2019-2024 berakhir. Ya kita tetap ikhtiar melaksanakan secara maksimal. Kita terus melakukan komunikasi, menjadi intermedier antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah ya, bukan pemerintahan. Kalau pemerintahan kan dengan eksekutif, dengan legislatif. Pemerintah yaitu eksekutif. Lalu kita juga mencoba komunikasi dengan kementerian yang memang memiliki tupoksi untuk perbantuan kepada pemerintah daerah, untuk menarik program-programnya dari Kementerian Pusat agar ditempatkan, dialokasikan ke Cirebon. Ya memang kondisi kita seperti ini, tapi memang saya secara pribadi masih belum puas dengan ikhtiar kerja Nanti ini. Bapak lanjutkan lagi. Alhamdulillah, saya terpilih lagi. Kita tunggu gebrakannya Pak Hasan Basori gitu kan ya. Oke, kita mau tahu untuk bisa membuat Cirebon menjadi lebih baik lagi ya Pak. Dengan program-program yang ada juga ini, jangan sampai hanya sekedar ada program saja atau program yang dinas punya kemudian dilanjutkan tanpa ada efek yang baik gitu Pak. Ya itu yang saya kritisi di dalam rapat kerja LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati ya, bahwa saya tidak mau OPD dinas yang notabene adalah tangannya Pak Bupati ini bekerja pada ranah asal terserap anggaran, tapi bisa mengukur dan berkelanjutan terhadap outcome-nya. Misalkan sebut saja di sektor-sektor lain, misalkan di jalan, dibangunlah jalan. Jalan ini juga terukur itu bahwa kita tuntas. Tuntas ini bahwa dia masa umurnya bisa lebih dari sekian tahun, lebih jauh, lebih panjang. Yang kedua, drainasenya juga terselesaikan. Karena memang kalau jalan kan musuhnya air gitu ya. Itu baru sektor infrastruktur. Sampah juga bahwa bicaranya bukan hanya angkut, buang, tutup, dan sebagainya, tapi juga bagaimana manajemen pengelolaan, pengangkutan, kolaborasi dengan swasta dan masyarakat bisa terakomodir dengan baik sehingga sampah selesai. Bernilai ekonomi, dan lagi sebagainya. Ya, Pak? Misalkan juga tentang kelompok pertanian, kita membina kelompok pertanian. Kelompok pertanian ini kita bina, tapi kita berkelanjutan bahwa kamu hari ini pandai mengelola padi, lalu besoknya bahwa padi yang tadinya sehektar cuma dapat 3 ton, gimana besok 4 ton gitu. Jadi outcome dari apa yang menjadi program strategis OPD itu benar-benar terukur, benar-benar terjaga, benar-benar berkelanjutan. Tidak hanya copy paste atau begitu saja Pak? Tidak hanya bicara outputnya saja. Kalau output itu kan ada 300 kelompok dilatih. Tapi setelah dilatih terukur nggak mereka? Mereka itu ada lahan kerja, lapangan kerjanya,
atau dari hasil latihan itu mereka bisa mengaplikasikan tidak. Itu yang saya maksud. Ya, oke. Jadi bukan hanya judul, anggaran, output, tapi outcome ini Outcome-nya itu yang benar-benar penting apa ya? terasakan di masyarakat. Oke. Gitu, Yang ini pasti yang Komisi 2 ini tetap fokus ya Pak ya untuk memberikan yang terbaik ya? harus, Mbak. Ya, saya pikir saya merubah, saya latar belakangnya dari entrepreneur, lalu pindah ke politik. Saya pikir ada harapan besar yang sedang saya bawa. Artinya tantangan ini yang harus kita bawa untuk lebih baik. Lebih gitu. baik lagi. Oke. Terus ini jelang-jelang mudik juga nih Pak ya. Iya. Ini mendekati Lebaran juga, sekarang sudah mulai pantauan bagaimana dari Komisi 2 Pak? Sudah terlihat Iya. para pemudik nih Pak? Iya, kalau sebenarnya memang kalau di Komisi 2 barangkali nanti ini di ranah teman-teman Komisi 1 juga untuk bisa saling bersinergi ya, karena memang di teman-teman di SUB terutama di Komisi 3, lalu ada lagi Satpol PP kan ikut juga dilibatkan dalam konteks keamanan dan ini mudik gitu ya di Komisi 1. Iya. Saya melihatnya sih memang teman-teman sudah mempersiapkan itu. Paling posko-posko pengamanan dan lain-lain itu Yang perlu digarisbawahi apa nih Pak agar mudik lancar, nyaman, selamat juga Pak? Iya, saya pikir yang menjadi penting, saya pikir ini ranahnya teman-teman di kepolisian dan di SUB ya untuk menata alur transportasi yang baik. Artinya ada ruang-ruang di mana titik kemacetan, agar terurai seperti apa. Yang kedua juga mudik ramah pemudik, wilayah ramah pemudik, bagaimana masyarakat sekitar pedagang juga bisa saling support informasi, termasuk tempat-tempat tertentu yang menjadi tempat istirahatnya pemudik gitu kan. Karena memang yang dibutuhkan pemudik kan itu. Betul. Jaga keramahan, kesopanan, betul. kesehatan. Saat datang ke sini ya Pak ya. Jadi kan berkesan ya. Jadi kalau nggak datang kayak rindu lagi nih, balik lagi ke Cirebon kita nih ya Pak ya. Betul sekali. Paling titik-titik rawan macet yang perlu diperhatikan ya, seperti misalkan Pasar Mundu, yang jalan di lintas itu kan Pasar Tumpah gitu ya Pak? Pasar Tumpah, Pasar Mundu mungkin, titik-titik tertentu. Misalkan di koridor di sini di bypass gitu ya. Dan itu menjadi penting menurut saya. Karena efeknya kita juga nih ngerasain macet ya Pak. Semua ngerasain macet. Tapi inilah momen yang ditunggu-tunggu juga ya Pak ya. Betul di mana sekali. kita berkumpul sama keluarga. Bapak mudik nggak nih Pak ngomong-ngomong? Ya saya orang Cirebon asli. Orang Cirebon asli. Jadi mantau juga ya Pak ya di sini ya. juga. Siap. Jaga gawang pokoknya ya. Betul. Oke Pak, dari obrolan kita pada kesempatan kali ini apa yang Bapak sampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon Pak? Iya. Saya pikir kepada masyarakat ya, tentu di tahun ini, tahun politik, kemarin kita sudah mengadakan politik dan Bapak sudah memilih calon-calon terbaik dan di pemerintahan, tapi kita masih punya satu yaitu pilkada, mari sukseskan pilkada. Tapi memang dari produk politik ini adalah kita secara wakil masyarakat tentunya ingin bekerja maksimal, bahwa banyak PR yang sedang kita pikirkan dari semua segmen, semua sektor. Kita tetap mikirin yang terbaik. Memang bicara perencanaan pembangunan ini tidak serta-merta bicara adanya uang untuk membangun, tapi juga seluruh elemen pentahelik, sinergi masyarakat, sinergi akademisi, sinergi pemerintahan, dan juga sebut saja media dan sebagainya. Ini kan menjadi hal penting. Harapan ke depan tetap kami akan mengikhtiarkan bahwa Cirebon begitu ngangenin, begitu berat, Cirebon rindu berat buat kita semua untuk tinggal di sini, tapi juga begitu dirindukan oleh para pelancong yang akan datang ke Cirebon. Karena bagaimanapun daerah yang baik adalah daerah yang tentunya memiliki keunikan, memiliki ciri khas, memiliki infrastruktur yang ramah buat seluruh yang tinggal di Cirebon. Kita optimis bahwa Cirebon bisa lebih baik, dan tentunya segala macam ikhtiar akan kita coba lakukan yang terbaik sesuai dengan koridor-koridor pembangunan. Luar biasa, Cirebon Sun Kelangon ya, Dirgahayu ke-542 Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak Pak Hasan Basori atas informasinya. Semoga lancar terus Bapak, sukses untuk agenda Bapak berikutnya ya. Kita tunggu gebrakan yang terbaik Bapak untuk Kabupaten Cirebon ya. Kita harus akhiri pemirsa legislatif DPRD Kabupaten Cirebon edisi kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak. Ya.